Cerita ini menceritakan tentang seseorang siswa sekolahan yang kehidupan sehari-harinya menjadi suram dikarenakan adanya perlakuan yang tidak mengenakan dari teman-temannya di sekolah. Sehingga itu membuatnya tak ingin pandai dalam belajar dan ingin pandai dalam bertarung. Dan takdir mempertemukannya dengan gadis yang mengajarkannya les privat tentang bertarung. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Di awal cerita, seorang anak laki-laki terlihat cemas saat ibunya memperkenalkan seorang gadis yang akan tinggal di lantai 2 rumah mereka mulai hari ini. Ternyata, gadis itu adalah anak teman ibu yang tidak diberitahu sebelumnya. Anak itu terkejut dan merasa bingung, tapi ibunya menjawab dengan santai bahwa rumah ini adalah miliknya. Jadi dia bebas memutuskan siapa yang tinggal di sana. Kim Jae-hyuk terlihat sangat malu saat bertemu dengan Lee Min-chae, gadis yang baru saja diperkenalkan oleh ibunya. Setelah beberapa detik penuh kecanggungan, Jae-hyuk akhirnya memberanikan diri untuk menyapa dengan suara terbata-bata. Lee Min-chae pun tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya. "Halo, aku Lee Min-chae," katanya sambil mengulurkan tangan. Dengan rasa ragu, Jae-hyuk akhirnya menyambut tangan Lee Min-chae. Senang berkenalan denganmu," ucapnya terbata-bata. Dia tampaknya sedikit gugup, tapi mencoba untuk tetap ramah. Kita juga diberitahu kalau Jae-hyuk berusia 17 tahun. Lalu gadis itu diperkenalkan sebagai Lee Min-chae dan ternyata Min-chae juga 17 tahun. Jadi, bukan cuma tinggal satu rumah. Mereka juga ternyata seumuran. Setelah itu, cerita mulai menjelaskan situasi rumah mereka. Rumah Jae-hyuk terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 ditempati Jae-hyuk dan ibunya. Sedangkan lantai 2 yang sebelumnya digunakan seperti gudang sudah dirapikan lalu disewakan kepada Lee Min-chae yang akan tinggal sendirian di sana. Artinya, mulai sekarang Jae-hyuk harus membiasakan diri dengan kehadiran seorang gadis asing yang tinggal tepat di atas kepalanya. Dan belum selesai sampai di situ, Min-chae kemudian bertanya apakah Jae-hyuk adalah anak SMA Youngmin. Jae-hyuk jelas terkejut saat mendengarnya. Lalu Min-chae menambahkan kalau besok dia juga akan pindah ke sana. Jadi situasinya makin menarik, karena ini bukan cuma soal mereka tinggal serumah. Tapi besar kemungkinan mereka juga akan bertemu setiap hari di lingkungan sekolah yang sama. Min-chae menutup percakapan itu dengan ramah sambil berkata, "Mohon bantuannya, ya?" Setelah mendengar kalau Lee Min-chae juga akan pindah ke SMA Youngmin, Kim Jae-hyuk langsung makin kaget. Buat dia, ini jelas bukan cuma soal ada gadis seumuran yang tiba-tiba tinggal di lantai 2 rumahnya. Tapi sekarang gadis itu juga bakal masuk ke sekolah yang sama dengannya. Belum sempat Jae-hyuk mencerna semuanya, ibunya langsung pamit berangkat kerja. Sebelum pergi, ibunya meminta Jae-hyuk membantu Min-chae beres-beres. Situasinya jadi makin canggung, karena artinya Jae-hyuk harus berdua saja dengan gadis yang baru dikenalnya beberapa menit lalu. Sementara itu, Min-chae dengan ramah dan sopan mengucapkan, "Selamat bekerja, Bibi. Hati-hati di jalan." Sikapnya yang manis itu sempat membuat Jae-hyuk berpikir kalau Min-chae mungkin anak yang sopan dan baik. Tapi masalahnya bukan ada pada Min-chae, melainkan pada Jae-hyuk sendiri. Dalam hati dia langsung keringat dingin, karena dia sadar kalau dirinya memang gak pandai berbicara dengan anak perempuan. Jadi meskipun Min-chae terlihat ramah, Jae-hyuk tetap gugup setengah mati hanya karena harus ditinggal berdua dengannya. Lalu Min-chae memanggilnya pelan, "Hei," saat Jae-hyuk menoleh dengan bingung. Ternyata Min-chae sedang meraba kantongnya, lalu mengeluarkan sebatang rokok. Setelah itu, dia menatap Jae-hyuk dan bertanya, "Punya korek, enggak?" Mendengar pertanyaan itu, Jae-hyuk langsung syok. Soalnya beberapa detik sebelumnya dia sempat mengira Min-chae itu anak yang sopan dan manis. Tapi kesan pertamanya langsung goyah begitu melihat gadis itu santai mengeluarkan rokok dan minta korek. Begitu Jae-hyuk masih terpaku karena kaget melihat Min-chae membawa rokok. Min-chae malah mengulang pertanyaannya dengan nada lebih tegas, menanyakan apakah ada korek di rumah itu atau tidak. Karena Jae-hyuk tetap diam dan cuma bengong, Min-chae langsung kesal sampai memakinya bodoh. Reaksi itu tentu bikin Jae-hyuk makin syok. Sampai dalam hati dia mulai berpikir kalau gadis di depannya ini mungkin tipe tukang bully. Karena sejak awal Jae-hyuk terus menghindari tatapan mata dan jawabannya selalu gugup serta tidak jelas. Min-chae mulai salah paham. Setelah sempat kesal, dia menatap Jae-hyuk lalu menebak kalau mungkin Jae-hyuk itu pecundang. Dugaan itu langsung bikin Jae-hyuk terpukul dan syok.
Ucapan Mince yang menyebut Jaehyuk pecundang ternyata langsung menyentuh luka lamanya. Soalnya, di sekolah Jaehyuk memang sudah sering diperlakukan buruk oleh para pembuli. Mereka bahkan terang-terangan mengejek dan merendahkannya dengan sebutan itu, sampai Jaehyuk sendiri berusaha menyangkalnya dalam hati. Lalu cerita mundur ke awal semester. Di sana diperlihatkan bagaimana semua itu bermula. Seorang siswa yang tampak seperti ketua pembuli mendekati Jaehyuk dengan sikap seolah santai dan ramah. Dia bilang Jaehyuk kelihatan baik. Lalu memanfaatkan situasi dengan menyuruh Jaehyuk membelikannya susu pisang dari warung karena dia sedang haus. Tapi kali ini Jaehyuk sempat mencoba menolak. Dia bertanya kenapa harus dirinya yang pergi membeli, lalu menyuruh anak itu beli sendiri. Penolakan kecil itu rupanya langsung memancing reaksi keras. Tanpa banyak bicara, siswa itu langsung menampar atau menghajar Jaehyuk. Menegaskan bahwa hubungan mereka memang bukan hubungan teman biasa, melainkan hubungan antara korban dan pelaku bully. Setelah memukul Jaehyuk, si pembuli menegaskan bahwa kalau dia menyuruh sesuatu, Jaehyuk harus menurut saja, kecuali kalau Jaehyuk ingin mati. Jaehyuk yang ketakutan dan bingung sempat mempertanyakan kenapa dia dipukul, tapi pertanyaan itu malah membuatnya dihajar lagi. Bagi si pembuli, kesalahan Jaehyuk cuma satu, berani membalas omongan. Sejak saat itu, Jaehyuk terus-menerus diganggu, dipukuli, dan direndahkan, sampai akhirnya cap pecundang benar-benar melekat dalam hidupnya. Setelah kilas balik tentang awal mula Jaehyuk dibully, cerita kembali ke masa sekarang. Di kelas, pembuli itu lagi-lagi mencari alasan untuk merendahkannya. Kali ini dia mempermasalahkan roti kacang merah yang dibelikan Jaehyuk. Padahal katanya dia sudah pernah bilang kalau dia tidak suka roti itu. Jaehyuk hanya bisa minta maaf dan bilang kalau dia lupa, tapi tentu saja itu tidak membuat keadaan membaik. Buat si pembuli, kesalahan sekecil apapun tetap harus dihukum. Jadi meskipun Jaehyuk sudah meminta maaf, dia tetap dihajar. Dengan santai pembuli itu bahkan memperlakukan kekerasan seperti permainan. Seolah Jaehyuk memang pantas dipukul hanya karena hal sepele. Di titik ini, Jaehyuk yang gemetar dan ketakutan benar-benar terlihat sudah terbiasa hidup di bawah ancaman. Bahkan saat ditanya mau dipukul berapa kali, dia cuma bisa menjawab lirih 3 kali saja. Setelah Jaehyuk dengan gemetar memohon supaya dipukul 3 kali saja, si pembuli malah menjadikannya bahan lelucon. Dengan sadis dia bilang, kalau begitu 3 kali dikali 3 sama dengan 9 kali. Lalu mulai menghajar Jaehyuk sambil menghitung pukulannya seperti sedang bermain-main. Untungnya, salah satu murid tiba-tiba memberitahu kalau wali kelas datang. Karena itu, pembuli tersebut akhirnya menghentikan aksinya, tapi bukan karena merasa bersalah. Dia malah santai berkata kalau sisanya nanti saja, seolah-olah memukul Jaehyuk bisa dilanjutkan kapanpun dia mau. Setelah mereka pergi sambil tertawa dan mengejek, Jaehyuk cuma bisa menahan gemetar dan marah dalam hati, menyadari betapa busuknya para pembuli itu. Tak lama kemudian, wali kelas masuk ke kelas dan menyuruh semua murid duduk. Sementara Jaehyuk harus menelan semuanya sendirian seperti tidak terjadi apa-apa. Di tengah suasana kelas yang baru saja kembali tenang, wali kelas masuk dan langsung menyuruh semua murid duduk. Setelah memastikan semua hadir, beliau mengumumkan kalau hari itu ada murid baru yang akan bergabung di kelas mereka. Mendengar langkah seseorang masuk, Jaehyuk yang masih tegang menoleh dan dia langsung kaget saat sadar kalau murid baru itu ternyata Lee Mince. Saat diminta memperkenalkan diri, gadis itu maju ke depan kelas dengan santai lalu menyapa teman-teman barunya. Dengan percaya diri, Mince memperkenalkan namanya dan mengatakan kalau dia senang bisa bertemu dengan semuanya. Setelah tahu murid baru itu ternyata Mince, Jaehyuk langsung makin bingung. Di dalam hati dia tak habis pikir bagaimana gadis yang tinggal di lantai 2 rumahnya itu bisa pindah ke kelas yang sama. Namun kejutan itu belum selesai, karena wali kelas justru menempatkan Mince di bangku tepat di belakang Jaehyuk. Mince sendiri tampak sempat merasa nama Jaehyuk terdengar familiar. Begitu keduanya saling menoleh. Mereka sama-sama langsung terkejut karena baru sadar kalau mereka ternyata sudah pernah bertemu sebelumnya. Sementara kelas mulai berjalan seperti biasa. Jaehyuk hanya bisa pasrah karena sekarang gadis itu duduk persis di belakangnya. Padahal ibunya sempat menyuruhnya membantu Mince beradaptasi. Tetapi Jaehyuk merasa sebagai anak yang selalu dibully, dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Belum sempat menenangkan diri, Yeba merasakan ada sesuatu yang menyentuh dan menusuk bokongnya dari belakang. Saat dia menoleh untuk memastikan,
Dia terkejut karena itu adalah Lim Minche yang seringai menatapnya kemudian melemparkan secarik kertas yang mendarat tepat di wajah Jaehyuk yang membuatnya tersentak dengan ekspresi kesal. Isi kertas tersebut adalah menegaskan dengan menyebut Jaehyuk dengan sebutan pecundang dan menyuruhnya untuk pura-pura tidak mengenalnya. Jaehyuk pun sedikit marah dan menimpali kalau pura-pura untuk saling mengenal pun dia juga terlalu malu untuk mengiyakannya. Dan juga sekaligus lega karena jadi tidak perlu untuk memikirkannya. Beberapa saat kemudian jam istirahat tiba, Jaehyuk merasa iba dan tak baik jika membiarkan anak baru begitu saja. Kemudian mengambil inisiatif dengan menuliskan peta sekolah mereka untuk diberikannya kepada Lim Minche. Dia pun memberikan peta itu dengan meletakkannya di atas meja seolah-olah tidak terjadi apa-apa seperti tidak saling mengenal sebelum kemudian melangkah pergi. Lim Minche kemudian menanyakan kertas apakah itu dengan nada yang penasaran pada saat Jaehyuk pergi tanpa sepatah kata pun. Dia kemudian membuka kertasnya sambil menghela napas dengan ekspresi wajahnya yang sedikit merenung setelah melihatnya. Kemudian scene beralih ke sebuah toilet pria di mana di sana sudah ada Jaehyuk dengan sekumpulan para pembuli untuk menagih pukulan yang belum sempat dilanjutkan sebelumnya. Kemudian ketua para pembuli itu menanyakan berapa pukulan yang kurang dengan nada yang mengintimidasi. Jaehyuk kemudian menjawab 4 kali dengan suara yang lirih dan gugup. Dengan seringainya, ketua pembuli itu mengepalkan tangannya dan menyuruh Jaehyuk untuk merapatkan giginya karena kali ini ia akan mengincar rahang Jaehyuk. Jaehyuk dengan wajah yang gugup tampak bersiap-siap untuk menerima nasibnya dengan postur yang gemetar. Kemudian si pembuli berteriak sambil melayangkan pukulannya ke arah rahang si Jaehyuk yang hanya bisa diam, bergetar sambil tertunduk lesu untuk bersiap menerima pukulan yang mengarah kepada rahangnya. Pukulan itu seketika berubah dengan elusan lembut di pipi Jaehyuk. Dengan senyum lebar ketua pembuli itu berkata, "Kau pikir akan menonjokmu? Aku nggak begitu jahat kok." Jaehyuk sedikit terkejut sekaligus waspada dan menyebutnya gila dengan tingkah lakunya yang seketika berubah. Si pembuli kemudian meminta bantuan kepada Jaehyuk. Jaehyuk menjawab dengan tubuh gemetar mengenai apa yang si pembuli itu inginkan. Si pembuli itu melanjutkan perkataannya mengenai Jaehyuk yang pintar dalam belajar dan ranking 1 terus dalam pembelajaran semasa SMP-nya. Jaehyuk memang mengakui dirinya yang pandai dalam mengerjakan soal ujian. Tapi dia bingung dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Si pembuli itu pun menggenggam tangan Jaehyuk dan mengungkapkan keinginannya untuk menyuruh Jaehyuk memberikannya contekan di UTS nanti. Jaehyuk pun terkejut karena jika itu ketahuan maka nilainya juga bisa terancam. Teman si pembuli itu menimpali dan bertanya dengan penasaran kenapa Sang Beo menginginkan nilai yang bagus. Di sini Mimin baru menyadari kalau nama dari si pembuli adalah Sang Beo maaf sebelumnya. Lanjut lagi, Sang Beo mengungkapkan keinginannya untuk sekolah di luar negeri karena dengan nilai yang bagus ibunya bisa menyekolahkannya di sana. Si Sang Beo pun menegaskan dengan wajahnya yang berubah menjadi lebih serius sambil menjambak rambut Jaehyuk. Dia pun berkata apakah Jaehyuk akan menyetujuinya atau tidak. Jaehyuk masih sedikit ragu untuk menyetujuinya dan takut jika kertas contekannya malah ketahuan. Tendangan lutut pun dilayangkan dengan sangat kesal oleh Sang Biom ke arah tubuh Jaehyuk. Dikarenakan Jaehyuk yang tidak kunjung menjawab pertanyaannya. Tendangan itu sangat menyakitkan bagi Jaehyuk yang cukup membuatnya menganga dan merintih kesakitan dikarenakan tendangan dari Sang Biom. Jaehyuk pun terjatuh sambil tak hentinya merintih kesakitan. Sang Beom kemudian mengatakan akan mengulangi pertanyaan sebelumnya sekali lagi dengan seringainya tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Dengan wajah yang tertunduk suram sekaligus putus asa dia pun mengiyakan pertanyaan Sang Beom dengan air mata yang tak hentinya mengalir sambil menutup mulutnya. Sang Beom kemudian tersenyum lebih lebar lagi dan meyakinkan Jaehyuk bahwa akan lebih bagus ia keluar negeri dikarenakan mereka yang tidak akan bertemu lagi. Namun ekspresinya berubah seketika saat ia melihat wajah Jaehyuk yang menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kau kesal ya?" ujar Sang Biom dengan ekspresi geramnya mengepalkan tangannya sebelum kemudian akhirnya meninju Jaehyuk dengan keras kemudian untuk menyuruhnya menjaga ekspresinya. Pukulan bertubi-tubi terus dilayangkan oleh Sang Beom kepada Jaehyuk sambil meneriakan untuk menjaga ekspresinya di sela pukulannya yang tanpa ampun memukuli Jaehyuk dengan sekuat tenaga. Jaehyuk yang tak bisa bertarung hanya merintih kesakitan dengan suara lirih sambil memegang hidungnya dikarenakan cairan sausnya yang mulai mengalir keluar. Kemudian dengan senyuman yang dibuat-buat dia meminta maaf kepada Sang Beom sambil menahan perihnya luka dengan air mata yang tak hentinya keluar. Dengan senyuman lebar dan tanpa rasa bersalah sedikit pun dia mengiyakan permintaan maaf dari Jaehyuk dengan kepuasan sambil mengusapkan darah Jaehyuk ke wajahnya.
Kemudian tanpa sedikit pun keraguan dan rasa bersalah Sang Beom pun meninggalkan Jaehyuk yang tertunduk lesu sendirian sambil mempermainkannya seperti tidak terjadi apa-apa. Jaehyuk hanya bisa merenung dengan darah yang tak hentinya mengalir sambil mengutarakan keinginannya yang daripada pandai belajar dia lebih ingin pandai bertarung dan ingin menghabisi semua tukang buli dengan air matanya yang terus mengalir seolah dia sedang membuat sumpah. Panel berpindah di malam harinya di mana Jaehyuk sedang memasak masakan yang lezat untuk makan malam mereka. Dan kemudian tampak si ibu yang memanggil Jaehyuk yang kemudian Jaehyuk mengiyakan ucapan ibunya dan kemudian sang ibu menyuruhnya untuk naik ke lantai atas dan mengajak Lee Min-chae makan malam bersama mereka. Meskipun sedikit terkejut dan sedikit penolakan dari Jaehyuk dikarenakan dirinya yang canggung jika makan dengan anak perempuan ucapnya dalam benaknya. Tapi sang ibu menjelaskan bahwa mereka harus mulai makan bersama dikarenakan mereka yang tinggal bersama. Jaehyuk pun tak punya pilihan lain dikarenakan mereka juga yang tinggal bersama. Dia pun naik ke lantai atas dan mulai mengetuk pintu kamar Min-chae. Setelah beberapa kali mengetuk tapi tak kunjung ada jawaban dari Min-chae sampai dia berpikir bahwa Min-chae sedang tidak ada di dalam. Jaehyuk kemudian mendengar suara Min-chae yang berbicara masuklah dari dalam. Jaehyuk pun terdiam sejenak dan berpikir berarti dia menyuruhku untuk masuk kan? Saat dia mengira bahwa Min-chae menyuruhnya untuk masuk, dia pun membuka pintu dan memperlihatkan Min-chae yang keluar dari kamar mandi yang ternyata sedang bernyanyi dengan kemudian menoleh ke arah Jaehyuk. "Hei kau bodoh ya," ucap Misae dengan wajah yang kesal menatap tajam Jaehyuk. Kemudian meraih benda di sana sebelum akhirnya melemparkannya ke arah Jaehyuk. Jaehyuk pun terjatuh tanpa sekata patah pun terbaring lemas tak berdaya. Sial nasib protagonis kita kali ini. Setelah beberapa saat tak sadarkan diri, Min-chae pun membangunkan si Jaehyuk dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, Jaehyuk akhirnya membuka kembali matanya dengan ekspresi yang setengah sadar. Setelah beberapa saat mencerna, Jaehyuk pun terbangun dengan ekspresi terkejut sekaligus bingung dengan apa yang terjadi. Min-chae pun menjelaskan bahwa dia pingsan karena terkena teko yang ia lempar dan juga menyebutnya memiliki pikiran yang jorok dikarenakan masuk ke dalam kamar perempuan tanpa izin. Jaehyuk kemudian meminta maaf dengan lirih, "Maaf aku kira kau menyuruhku untuk masuk tadi. Dan ibu mengajakmu untuk makan bersama," ucapnya dengan kata yang dibuat singkat. Min-chae pun menyuruh Jaehyuk dengan memperingatkannya sekali lagi agar tidak mengulanginya kembali di lain waktu. Mendengar itu Jaehyuk juga tak berani menyanggah omongannya dan tertunduk lesu. Kemudian panel berpindah di lantai 1 di ruangan meja makan mereka. Di sana Min-chae menyantap makanannya dan memuji sup kacang buatan ibu Jaehyuk. Si ibu tampak senang dan memang sengaja membuatnya dikarenakan itu adalah kesukaan Min-chae. Dia pun memuji sup kacangnya sekali lagi dan menyatakan bahwa itu adalah sup kacang terbaik yang pernah dia makan. Ibu Jaehyuk sangat senang dan mengatakan bahwa Min-chae pandai sekali dalam memuji. Si ibu juga mengutarakan keinginannya dengan akan memasakkannya lebih banyak lagi dan menyuruhnya untuk tidak sungkan. Si Jaehyuk yang sedari tadi hanya terdiam kini juga bergumam dan menyadari bahwa si Min-chae ternyata tipe yang dewasa. Dan apa hanya dia yang Min-chae perlakukan berbeda. Setelah beberapa saat, si ibu juga penasaran dengan menanyakan kepada Min-chae yang datang pindah sendirian. Si Jaehyuk hanya diam dan bergumam kembali untuk menyuruh ibunya makan terlebih dahulu. Kemudian si Min-chae mengutarakan keinginannya yang sebenarnya datang untuk belajar. Sontak Jaehyuk kaget dengan seseorang tukang buli seperti Min-chae yang menginginkan belajar. Suasana pun sedikit tegang dengan Min-chae yang menatap Jaehyuk yang sedikit agak berlebihan. Kemudian Min-chae melanjutkan bahwa kakeknya memiliki satu bangunan di daerahnya dan sang kakek akan mewariskan kepada cucunya yang berhasil masuk universitas di Seoul. Itu adalah alasan 100%-nya untuk belajar dan dikarenakan rumahnya yang berada di kampung jadi tidak tempat kursus yang bagus dan dia hanya menghabiskan masa kecilnya dengan berolahraga. Jadi itu adalah pertama kalinya dia untuk belajar. Mendengar itu, si ibu kemudian memuji Min-chae dan memberinya semangat agar bisa menjadi pemilik dari bangunan. Jaehyuk terkesan dengan kakek Min-chae yang akan memberikan bangunan sekaligus penasaran dengan olahraga seperti apa yang digeluti oleh Min-chae.
Kemudian si ibu menegaskan sambil menepuk pundak Jaehyuk yang seketika terkejut dengan celetukan si ibu yang mengatakan bahwa Jaehyuk yang sangat pintar belajar. Dan menambahkan dengan semangat bahwa anaknya yang ranking 1 di sekolahnya dengan nada yang sangat bangga. Min Chae pun berdiri dari duduknya dengan ekspresi tercengang dan tak percaya. Menunjuk Jaehyuk, "Apa kau benar ranking 1?" ucapnya dengan wajah yang merendahkan. Kemudian si ibu menimpali dengan nada yang sedikit bercanda dengan mengatakan bahwa meskipun wajah anaknya yang seperti ini, tapi anaknya tak pernah gagal dalam ranking pertama. Mendengar itu, Min Chae hanya terdiam sambil menatap Jaehyuk dalam-dalam. Setelah beberapa saat makan malam mereka juga telah dihabiskan. Min Chae juga tak lupa mengucapkan terima kasihnya kepada ibu Jaehyuk yang telah menerimanya dengan baik. Mendengar itu Jaehyuk hanya bisa terdiam dengan menatap Min Chae dengan heran, dikarenakan sifat Min Chae yang tidak bisa dia tebak. Kemudian, Min Chae berbalik berbisik kepada Jaehyuk, "Hei pecundang, sini ngobrol denganku." Kemudian setelah itu tampak mereka berdua yang sedang menuruni anak tangga, dan Jaehyuk sedikit heran dan bertanya dengan suara yang gagap mengenai kemana mereka akan pergi. Min Chae tak menjawab langsung dan setibanya di bawah sana, dia langsung duduk dan mulai mengeluarkan rokoknya. Kemudian membakarnya. Setelah itu mendongak dan menatap Jaehyuk sambil tersenyum manis. "Hei ranking pertama, ajari aku belajar dong." Mendengar itu, Jaehyuk sedikit melebar dengan Min Chae yang menginginkan belajar. Tapi dengan cepat Jaehyuk menolaknya dengan mentah-mentah. Min Chae yang mendengar penolakan itu jelas terkejut. Namun dia mulai memberikan penawaran bahwa jika dia memiliki bangunannya, dia akan memberikan beberapa persennya kepada Jaehyuk. Namun tetap saja, penawaran itu tetap berakhir dengan penolakan. Jaehyuk juga menjelaskan bukan karena itu ia menolak. Dia hanya tidak suka dengan tukang bully, makanya dia tidak mau mengajari Min Chae. Jaehyuk kemudian membalikkan badannya dan menaiki tangga kembali. "Aku akan balik dan habiskan rokokmu sebelum pulang ke rumah," ucapnya dengan nada yang dingin. "Sialan," ucap Misae dengan kesal menatap kepergian Jaehyuk. Seolah tak ingin menyerah begitu saja, dia mulai berteriak dan mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan Jaehyuk dengan teman perempuannya, berharap Jaehyuk tertarik. Tak menyerah, Min Chae juga kembali berteriak dengan mengatakan bahwa di kampungnya banyak perempuan yang cantik-cantik. Bahkan di antara mereka ada yang menyukai tipe yang seperti Jaehyuk dengan dadanya yang besar. Perkataan itu pun langsung memicu reaksi dari Jaehyuk yang seketika membuat langkahnya terhenti sambil berpikir sesaat. Namun, dengan cepat Jaehyuk menggelengkan kepalanya dengan tegas. Hampir saja dia akan tergoda, tapi dia tidak akan pernah masuk ke dalam lingkaran mereka, ucapnya dalam hati untuk meyakinkan dirinya. Dia pun melanjutkan langkahnya kembali. Namun suara lain terdengar dari bawah di mana itu adalah tempat Min Chae berada. "Kalau ada yang begitu, perkenalkan denganku dong," ucap pria yang tidak dikenali itu. Jaehyuk pun menoleh dan sekaligus terkejut melihatnya, dikarenakan mereka adalah berandalan yang sering berkeliaran di sana. "Katanya ada temanmu yang berdada besar, kenalin dong," tanya salah seorang dari mereka. Kemudian pria yang paling besar itu mendekat sambil menatap Min Chae dengan mengatakan, "Min Chae yang seksi jadi tidak perlu memperkenalkan temannya," ucap pria itu sambil tersenyum ke arah Min Chae. Pria itu juga mengulurkan tangannya kepada Min Chae kemudian menanyakan tempat sekolahnya dan kemudian mengajaknya untuk pergi minum bersama mereka. Min Chae yang sepertinya sudah muak mulai menundukkan kepalanya. "Sudahlah, pergi sana," tegas Min Chae. Sementara itu, Jaehyuk terlihat bingung sekaligus panik dan melihat ke sekelilingnya untuk mencari pertolongan. Pria gemuk itu tidak berhenti dan mulai bertingkah kelewatan dengan memegang tangan Min Chae. "Jangan menolak begitu dong kakak, banyak uang loh. Kau kan tipe yang menyukai pria. Ayo kakak tidak akan membiarkanmu kesepian," ucap pria berusaha meyakinkan Min Chae sambil terus memaksanya. Jaehyuk merasa sangat khawatir dan bersiap untuk menelpon polisi. Sementara itu di tempat Min Chae, dia yang sedari tadi tak menjawab kini mulai bersuara. "Aku memang menyukai laki-laki.
katanya sambil berdiri dan tangannya kemudian perlahan terangkat. "Tapi kau kan babi," ucap Mince sambil melayangkan tendangan lutut yang keras ke arah leher pria itu. Melihat pemandangan itu sontak membuat Jaehyuk terkejut. Pria itu kemudian tersungkur dan tak sadarkan diri. Jaehyuk lagi-lagi terkejut dikarenakan tendangan itu membuat pria besar itu tumbang seketika. Namun kedua teman si pria besar itu sontak memicu reaksi yang kesal terhadap Mince dan mengancam apakah Mince ingin mati. Si pirang kemudian maju duluan sambil melayangkan pukulannya. Namun Mince yang sudah bersiap-siap dengan kuda-kudanya seketika langsung melayangkan jab yang keras. Kemudian dilanjutkan dengan straight yang keras lagi sampai si pirang pun terjatuh dan tak sadarkan diri di samping temannya. Jaehyuk yang sedari tadi menonton juga tak hentinya terkesan dengan menutup mulutnya. Kemudian tersisa satu berandalan lagi. Berandalan itu tampak kaget dan menanyakan siapa Mince sebenarnya. Berandalan terakhir itu kemudian menerjang maju ke arah Mince sambil membanggakan dirinya yang bisa mengangkat 500 kg dan mulai melayangkan tinjunya. Mince yang sudah bersiap dengan kuda-kudanya mulai menghindari pukulan itu dengan tenang sambil melayangkan elbownya dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya semua berandalan itu tumbang dan tak ada yang sadarkan diri. Sementara itu, Jaehyuk masih terkejut dengan apa yang sebenarnya dia lihat mengenai Mince yang mengalahkan 3 orang dalam sekejap, pikirnya dengan tubuh yang gemetar. Jaehyuk juga mulai mengingat kembali bahwa Mince sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia hanya menghabiskan waktunya dengan berolahraga. Kemudian dia melangkah turun untuk menghampiri Mince, mengenai apakah tebakannya itu benar. Kemudian memanggil Mince pelan, Mince pun sedikit terkejut dengan Jaehyuk yang ternyata masih ada di sana. Mince kemudian langsung memarahi Jaehyuk karena tidak langsung menelpon polisi, ucapnya sambil mengeluhkan tangannya yang sakit. Kemudian dengan hati-hati, Jaehyuk menanyakan mengenai olahraga apa yang digunakan Mince. Mince kemudian menjawabnya dengan singkat yaitu seni bela diri. Mendengar itu Jaehyuk langsung mengingat kembali saat-saat di mana dia dihajar habis-habisan oleh Sang Beom. Kemudian, mengepalkan tangannya dengan erat-erat mengatakan kepada dirinya bahwa ini mungkin adalah kesempatannya. Kemudian memanggil Lee Mince dan mengatakan bahwa Jaehyuk akan mengajarinya belajar namun sebagai gantinya, Mince harus mengajarinya cara bertarung.